Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini saya berikan tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita hari-hari ini, yang sebenarnya baru kita peringati minggu-minggu yang lalu. Bicara tentang bukti kenaikan Yesus Kristus ke surga dan maknanya serta tujuannya Yesus naik ke surga bagi kehidupan kita yang sungguh-sungguh percaya dan bertobat kepada Dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali yang menjadi pertanyaan orang Kristen adalah, benarkah Yesus itu naik ke surga? Kalau para muridnya mungkin tidak lagi mempertanyakan hal itu Bapak Ibu. Karena waktu Yesus naik ke surga, itu dilihat oleh mata kepala para murid-murid. Tetapi di luar dari para murid-murid, alias manusia yang lahir di zaman ini, esok dan seterusnya, masih sering juga mempertanyakan, bahkan meragukan, benarkah Yesus yang telah bangkit dari kematian itu terangkat ke surga? Hal yang kedua Bapak Ibu, juga yang menjadi pertanyaan sebagian besar orang Kristen, dulu, saat ini, dan bahkan juga hari esok dan seterusnya. Kalau memang Yesus itu benar-benar atau sungguh-sungguh ternaik ke surga, apa maknanya? Apa faedahnya? Apa tujuannya buat hidup kita yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Dia? Itu juga menjadi pertanyaan banyak orang Kristen. Nah, memang begitulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan bahas tema ini, supaya kita tahu apa bukti konkret bahwa Yesus itu benar-benar naik ke surga. Dan waktu Dia naik di surga, ngapain Dia di surga? Apakah waktu Yesus naik di surga itu hanya ongkang-ongkang kaki, makan tidur, lalu hanya sekedar menjadi pengamat atau kehidupan kita di dunia yang penuh dengan persoalan pergumulan ini? Kita akan lihat bagian-bagian dari firman Tuhan berikut ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat dulu kita dalam Mazmur 110. Nanti Bapak Ibu bisa baca saja yang sudah di slide ya. Mazmur 110 ayat 1. Boleh Bang Boy bacakan dulu buat kita, Bang Boy. Mazmur 110 ayat 1. Yang di slide aja, nggak apa-apa. Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Baik. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Yesus ke surga bertujuan untuk mengembalikan Dia kepada posisinya, untuk kembali Dia menempati kemuliaannya, dan sekaligus kenaikan Yesus ke surga itu mengembalikan segala haknya, otoritasnya untuk memerintah total semua ciptaannya, baik bagi manusia di dunia ini yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, termasuk juga bagi yang belum bertobat. Dan di sisi lain, kenaikan Yesus ke surga itu adalah bukti nyata bahwa Dia akan mengontrol, mengawasi, dan mengendalikan, bahkan membatasi ruang gerak daripada iblis. Ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus seperti dikatakan dalam Mazmur 110 ayat 1. Ya, Daud berkata, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kenaikan Yesus ke surga itu bukti nyata bahwa Dia sudah mengalahkan pengaruh total daripada si iblis atau si setan itu sendiri. Untuk itulah sebenarnya bagi kita yang masih hidup di zaman ini, khususnya bagi yang sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus,
Kita tidak lagi setiap detik, setiap menit, setiap hari, minggu, bulan, dan tahun-tahun hidup kita selalu kalah terhadap dosa. Kalah terhadap intimidasi penguasaan daripada iblis. Udah nggak lagi. Karena darah Yesus yang sudah ada di dalam roh, jiwa, dan tubuh kita waktu kita sungguh bertobat kepada Kristus telah mengalahkan kuasa daripada iblis itu sendiri. Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan mereka yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus? Maka sejauh mana pengendalian Tuhan terhadap iblis yang seringkali juga menjadikan orang-orang yang belum bertobat itu menjadi kaki tangan iblis? Juga di sana ada penguasaan Tuhan, pengawasan Tuhan untuk membatasi ruang gerak iblis bagi orang-orang yang bekerja, bagi orang-orang yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Untuk itulah misalkan Bapak Ibu, setiap hari kan kalau kita keluar dari rumah kan kita berpotensi terancam oleh siapapun dimanapun, apakah ketabrak atau macam-macam dan lain sebagainya. Ya, tetapi kita selalu diawasi dan dijagai dan dipelihara oleh Tuhan, bahkan dijauhkan Tuhan dari semua bara bahaya itu. Sebagai bukti bahwa penguasaan Tuhan itu tetap melekat dalam diri kita. Dan juga apa? Pekerjaan iblis di dalam hidup orang-orang yang belum bertobat, tetapi diawasi oleh Tuhan, tidak boleh seenaknya mengganggu gugat, ya, atau merancangkan, melancarkan sesuatu hal yang jahat bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Jadi, Bapak Ibu sekali lagi, kenaikan Yesus itu menjadi bukti nyata. Kuasa iblis itu dikendalikan, dikontrol, diawasi, bahkan dipangkas sebenarnya. Nah, di mana posisi Allah? Di mana posisi Yesus waktu dia sudah naik ke surga? Dikatakan duduk di sebelah kananku. Duduk di sebelah kanan Bapa. Nanti akan saya jelaskan apa arti daripada duduk di sebelah kanan. Ngapain di sana? Waktu Yesus itu naik ke surga dan dia ada di surga, maka dia, saya katakan tadi, mengawasi ketat, mengendalikan ruang gerak iblis sehingga tidak seenaknya iblis lagi merusak, menghantam, memprovokasi, mengintimidasi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh bertobat. Kamu sih juga mengawasi ruang gerak iblis untuk memperalat orang-orang belum bertobat untuk apa? Mengganggu kehidupan anak-anak Tuhan. Itu salah satu maksud dan tujuan Tuhan. Maka hal yang sama juga ditegaskan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 34 sampai 35, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, melainkan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, andaikan Yesus tidak naik ke surga, maka itu menjadi bukti bahwa Yesus itu kalah terhadap iblis. Yang sudah pasti, kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus juga akan pasti mudah dikalah oleh iblis juga. Andaikan Yesus tidak naik ke surga. Maka kenaikan Yesus ke surga itu adalah gambaran kemenangan. Bahwa Yesus telah mengendalikan, Yesus telah mengontrol, Yesus mengawasi ruang gerak iblis, sehingga iblis tidak lagi seenaknya merasuki, menguasai hidup kita orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus. Selain daripada hanya sekedar mengganggu saja pekerjaan daripada iblis itu. Untuk itulah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diberikan kuasa oleh Kristus mengalahkan dunia ini. Artinya apa? Godaan-godaan ya, tarikan-tarikan atau pengaruh daripada iblis. Itu sebagai berkat dari makna kenaikan Yesus ke surga. Sekali lagi, itu hanya bisa terjadi di dalam diri kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus ya. Tetapi bagi orang yang belum sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi, walaupun mereka tahu dan hafal Yesus itu sudah mati dan surga, tapi kalau mereka tidak sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus, dan mereka tidak mengalami kasih kuasa seperti yang kita alami, yaitu apa? Kita bisa melawan keinginan iblis, kita bisa melawan keinginan daging kita. Itu mereka nggak bisa mengalami. Karena kenapa? Karena kasih kuasa kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus itu belum ada dalam diri mereka, sebab mereka belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita lihat kita dalam Markus 16 ayat 19.
Boleh. Kita minta dulu dengan hormat yang paling sepuh. Pak Ridwan. Enggak Pak Ridwan. Yang di slide aja Pak, yang di slide Pak. Yang di kameranya Pak Ridwan aja. Dibaca. Bangga Pak. Markus 16:19. Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara, demikianlah mereka. Terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Baik. Terima kasih Pak Ridwan. Lagi-lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Markus pasal 16 ayat 19. Ditegaskan ulang lagi nih. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka. Kepada siapa? Kepada para muridnya waktu itu. Jadi waktu Tuhan Yesus berbicara terakhir kali dengan para muridnya. Lalu setelah Yesus berbicara dengan para murid itu, lalu terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di manakah eksistensi, di manakah keberadaan Yesus setelah dia terangkat ke surga? Dia sudah ada di surga. Lalu muncul pertanyaan lanjutan. Berarti Pak Tony kalau Yesus itu sudah ada di surga, berarti bumi kosong dong. Tidak ada yang mengendalikan, tidak ada yang menjagai orang-orang percaya, dan bahkan juga tidak ada yang memagari kehidupan anak-anak Tuhan. Artinya apa? Wah, iblis bisa dengan seenaknya ya melakukan segala apa yang dia suka, segala apa yang dia mau, menghancurkan anak-anak Tuhan ataupun juga orang-orang yang sebelum bertobat. Nanti dulu. Waktu Yesus pergi ke surga, waktu Yesus naik ke surga, Bapak Ibu jangan lupa. Bukankah Yesus juga berkata kepada para murid waktu itu? Setelah aku nanti pergi ke surga, aku akan mengutus roh penolong, roh penghibur bagimu, yaitu apa? Kudus. Ini apa? Waktu Yesus sudah ada di surga, ya, setelah 2000 tahun yang lalu dia terangkat ke surga, tidak berarti penguasa bumi. Tidak ada, enggak. Tetap ada yang menguasai, mengontrol dan mengendalikan bumi. Yaitu siapa? Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri. Itulah sebabnya, walaupun Yesus itu sudah terangkat ke surga, Bapak Ibu, kita tidak perlu bersedih hati, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Karena kenapa? Kita masih punya Roh Allah. Kita masih punya Roh Kudus yang menopang dan menolong dan menghibur dan menguatkan kita dalam menghadapi berbagai kesukaran dan pergumulan dan tantangan apapun dalam hidup kita di dunia. Jadi, bumi tidak kosong dari penguasaan Allah, enggak. Tetap dalam intervensi dan penguasaan Allah juga. Ibrani pasal 1 ayat 3-4 menegaskan hal yang sama. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ini bicara masalah kematian Yesus kayu salib, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Artinya di surga itu, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat, sama seperti yang dikaruniakannya kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Markus pasal 16 ayat 19 dan juga Ibrani pasal 1 ayat 3 sampai dengan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Lagi-lagi semuanya ayat ini memberikan sebuah konfirmasi, memberikan sebuah penekanan, memberikan sebuah penjelasan, memberikan sebuah klarifikasi bahwa sungguh benar Yesus itu naik ke surga dan dia benar-benar ada di surga. Seringkali ada pertanyaan juga begini Bapak Ibu. Kira-kira Yesus itu di surga itu posisinya apakah selevel dengan malaikat? Atau jangan-jangan posisi Yesus itu lebih rendah di surga itu dibanding posisi malaikat? Enggak. Di sini dikatakan Bapak Ibu, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Posisi Yesus, eksistensi Yesus di surga itu Bapak Ibu, ya, lebih tinggi posisinya dibanding daripada malaikat-malaikat. Karena kan pada dasarnya malaikat itu kan pesuruh-pesuruhnya Tuhan kan sebenarnya. Jadi posisi Yesus di surga jauh lebih tinggi karena kenapa? Karena Yesus itu adalah Allah. Allah itu kan sebenarnya.
Ya. Jadi, ini saya kira perlu kita pahami Bapak Ibu, supaya kita makin tahu betul, oh rupanya penting juga ya, Yesus itu naik ke surga. Karena dengan dia naik ke surga, tadi, ya itu menjadi bukti nyata. Dia mengalahkan segala kuasa iblis, yang juga sekaligus kenaikannya ke surga itu memberikan arti bahwa kita akan dimampukan dan dikuatkan, ya, untuk mengalahkan iblis yang mungkin masih bisa mengganggu kita, tapi menguasai tidak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, walaupun Yesus itu sudah di surga, tidak berarti kita dibiarkan seorang diri menghadapi tantangan dan pergumulan dan kesukaran dalam hidup ini. Enggak. Kenapa? Saya sudah jelaskan tadi. Karena setelah Yesus pergi ke surga, maka Roh Kudus juga diturunkan ke dunia ini menjadi penggantinya untuk membimbing, mengarahkan, menjaga, memelihara, memagari, menyertai, menguatkan dan menghibur kita waktu kita menghadapi kesukaran, pergumulan dan tantangan dalam hidup ini. Karena kadang-kadang ada juga muncul ajaran sesat hari-hari ini Bapak Ibu yang mengatakan, waktu Yesus sudah pergi ke surga atau naik ke surga, bumi sudah kosong, maka yang menguasai bumi ini adalah iblis. Itu salah total. Apa buktinya? Bisa kita cek loh. Kalau bumi ini misalkan iblis yang menguasai, ya Bapak Ibu ya, maka tiap-tiap hari, tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, akan lebih banyak tingkat kriminalitas, tingkat kejahatan yang dilakukan oleh manusia di dunia. Tapi kan tidak. Artinya apa? Selalu tetap terkontrol dan terkendalikan kok kehidupan manusia di dunia ini. Walaupun di sisi lain, iblis bisa mengganggu kita. Iblis bisa memakai orang-orang yang belum bertobat menjadi perpanjangan tangannya. Mengganjal ya usaha bisnis kita. Dengan apa? Memfitnah usaha kita lah. Menuduh usaha dan bisnis kita. Macam-macam lah. Ya, padahal kita tidak lakukan itu. Tapi Bapak Ibu, kalaupun iblis menyerang dengan cara yang seperti itu, kita tak dalam pemeliharaan Tuhan. Contoh yang lain Bapak Ibu. Saya sudah singgung di awal tadi. Waktu kita keluar dari rumah, sudah langsung nggak ada risiko. Risiko apa? Ditabrak orang, ditonjok orang, dimaki orang, dibunuh orang. Kan begitu kan Bapak Ibu? Apa realitasnya? Tuhan selalu jagai kita, Tuhan selalu awasi kita, Tuhan selalu pagari kita dari semua itu kan Bapak Ibu. Menjadi bukti konkret bahwa Tuhan tetap mengintervensi, menjagai dan mengatur segala sesuatu apa yang terjadi di bumi ini. Walaupun dia sudah ada di surga, karena Roh Kudusnya ada di dalam diri kita. Bukti bahwa Yesus itu tetap kuasa atas bumi ini lewat Roh Kudus, walaupun dia sudah ada di surga. Ini kita lihat lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Matius pasal 26 ayat 63 sampai dengan ayat 65. Boleh bacakan buat kita Kak D? Matius 26 ayat 63 sampai 65. Yang di slide aja. Baik, Kak Diana, boleh baca dulu Matius pasal 26 ayat 63 sampai 65. Yang di slide aja, yang di slide. Tolong baca dulu ya, Nak. Matius 26 ayat 63 sampai 65. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya." Makasih Kak. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya akan masuk menjelaskan apa arti makna duduk di sebelah kanan Allah. Arti makna dari Yesus duduk di sebelah kanan Allah.
Kalau kita lihat Matius pasal 26 ayat 63 sampai 65, maaf Bapak Ibu. Sangat jelas dikatakan di sana. Ini sebenarnya adalah perkataan dari imam besar Yahudi, orang Yahudi. Ya. Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami. Ya, ini tantangan daripada imam besar orang Yahudi ini. Ya, kepada Yesus. Apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Itu kata imam besar orang Yahudi atau ya orang Yahudi Bapak Ibu kepada Yesus. Apakah engkau Mesias atau anak Allah? Sebenarnya ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Orang-orang Farisi ini dia kira Yesus tidak sanggup menjawab pertanyaan itu. Maka dengan begitu jelas, dengan begitu lugas dan tuntas Yesus menjelaskan kepada imam-imam besar itu, orang-orang Farisi itu. Jawab Yesus, engkau telah mengatakan akan. Tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Kesimpulannya apa? Jawaban Yesus terhadap pertanyaan daripada imam besar orang Yahudi itu. Yesus memakai pilihan yang diajukan oleh imam besar orang Yahudi sebagai jawaban Yesus. Yaitu apa? Bahwa Yesus itu adalah benar-benar Mesias dan sekaligus juga adalah. Waktu Yesus menjawab pertanyaan itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka imam besar itu kaget dan bingung dan bahkan juga marah dan kecewa. Sebagai bentuk kekecewaannya dan kemarahannya, imam besar itu pun merobek pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu sanksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatan. Artinya di sini, ya, imam besar orang Yahudi itu menganggap bahwa Yesus itu menduakan, ya, menyamakan dirinya dengan Allah, sehingga marah. Ya, imam besar ini Bapak Ibu. Di dalam kisah para rasul 7 ayat 55 sampai 57 dijelaskan oleh Stefanus di sana Bapak Ibu. Waktu itu kan Stefanus dalam posisi, dalam situasi dia ditumpukin batu atau dilempari batu atau dalam bahasa Alkitab dirajam lah kira-kira.